Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak I.R. Riki Ganaswiyatna STMM selaku dosen pengampu dari mata kuliah Manajemen Lintas Budaya. Perkenalkan, nama saya Zahrina Meliza Putri dengan NIM 612012300631, kelas RA12 semester 4 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan materi dari awal perkuliahan semester 4 sampai sebelum UTS. Definisi manajemen, keyword atau kata kunci dibagi menjadi dua. Yang pertama DOPDCA atau POAC, yang kedua goals. Unsur manajemen meliputi ada 6M, yaitu man, materials, machine, metode, money, dan market. Keterikatan ada 3, organisasi, manajemen, manager. Selanjutnya definisi manajemen. Manajemen lintas budaya merupakan perilaku orang dalam organisasi di seluruh dunia dan menunjukkan kepada orang-orang bagaimana bekerja dalam organisasi dengan karyawan serta kelompok pedagang dari budaya itu sendiri. Apa itu manajemen lintas budaya? Studi tentang bagaimana budaya mempengaruhi perilaku dan interaksi dalam organisasi serta bagaimana manajer dapat efektif mengelola tim dan proyek yang melibatkan orang dari berbagai latar budaya. Budaya dan kebudayaan. Kata budaya atau kultur berasal dari bahasa Latin atau colare yang berarti mengerjakan tanah, mengelola, memelihara ladang. Pengertian ini kemudian meluas ke hal-hal rohani dan cara hidup atau way of life yang memancarkan identitas suatu bangsa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, budaya berarti pikiran, akal budi, adat istiadat, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sukar diubah, serta keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial. Organisasi budaya. Budaya organisasi sistem makna bersama yang dianut anggota, membedakan organisasi dengan yang lain, mencakup nilai, keyakinan, dan asumsi yang mendasari perilaku. Stephen P. Robbins and Timothy 2008. Budaya organisasi sangat penting karena membentuk identitas, nilai, dan perilaku anggota, mempermudah koordinasi dan komunikasi, serta meningkatkan komitmen dan kinerja untuk mencapai tujuan bersama. Pengkondisian budaya. Pengkondisian budaya atau culture condition adalah proses di mana seorang belajar dan menginterrelasikan nilai, norma, perilaku, dan keyakinan budaya tertentu melalui interaksi dengan lingkungan budaya mereka. Status kepemimpinan. Kepemimpinan yang efektif dan organisasi yang mendukung keragaman budaya adalah kunci keberhasilan manajemen lintas budaya. Pemimpin yang mampu memahami dan menghargai perbedaan budaya serta mampu membangun lingkungan kerja yang inklusif akan mampu memanfaatkan potensi penuh dari karyawan mereka yang beragam. Akar kulturasi organisasi. Akar kulturasi organisasi adalah karakteristik inti yang dihargai bersama oleh semua anggota organisasi, membentuk identitas dan kepribadian perusahaan. Ini mencakup nilai-nilai, keyakinan, sikap, sistem, dan aturan yang mempengaruhi perilaku karyawan. Budaya organisasi memiliki beberapa fungsi penting, termasuk menetapkan batas perilaku, menumbuhkan rasa memiliki, dan mendorong komitmen anggota terhadap tujuan organisasi. Bisnis internasional budaya. Bisnis nasional budaya yaitu praktik menjalankan bisnis ke seluruh dunia dan mempelajari budaya, bahasa, dan nilai-nilai berbagai negara. Memahami lintas budaya sangat penting untuk kesuksesan bisnis karena dapat membantu perusahaan menghindari kesalahpahaman, membangun hubungan kuat, dan meningkatkan data saing pasar global. Negosiasi bisnis internasional lintas budaya. Negosiasi bisnis internasional adalah proses yang dinamis dan kompleks yang melibatkan pertukaran gagasan, informasi, dan tawaran antara bisnis yang berasal dari berbagai budaya yang mencapai kesepakatan. Strategi bisnis ada 5, yaitu pelatihan lintas budaya, menghindari stereotip, mengikuti pedoman etika, membuka komunikasi, mencari penasehat ahli. Apa kita harus memahami lintas budaya penting dalam bisnis internasional? 1. Mengurangi kesalahpahaman. 2. Membangun hubungan kuat. 3. Meningkatkan efektivitas komunikasi.
4. Meningkatkan daya saing. 5. Memperluas pasang pasar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.